wafa. Amma ba'du. Syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menebarkan rahmat ke seluruh penjuru dunia. Dewan Hakim yang mulia, teman-teman seperjuangan yang tercinta, sadarkah kita bahwa saat ini kita sedang berada di sebuah forum yang sangat mulia, yaitu Gema Dai Cilik dengan tema Aku Cinta Dakwah, Aku Cinta Rasulullah. Betul Bapak Ibu panitia? Ya, gagasan penting ini dicetuskan oleh Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kota Banda Aceh, tempat berkumpulnya para penggiat dakwah. Semoga Allah beri panjang umur dan masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya mengambil peran dalam Gema Dai Cilik kali ini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Rasulullah Teladan Kita. Teman-teman, banyak di antara kita yang salah dalam mencontoh siapa idola dan teladannya. Padahal idola dan teladan adalah kompas penunjuk jalan dalam kehidupan kita. Kalau salah dalam memilih idola, tidak jelas siapa teladan kita, maka bersiaplah terinjak onak, tertusuk duri, dan tersesat dalam belantara kehidupan. Oleh karena itu, carilah idola, bukan yang terkenal di lapangan bola, bukan juga bintang di layar kaca, atau bahkan penyebar hoax yang cuma menginginkan popularitas semata. Namun sebaliknya, sebagai generasi muda Islam, Rasulullah adalah idola dan teladan kita. Sebab Rasul manusia pilihan yang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sepakat teman-teman? Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Dewan Hakim yang mulia, teman-teman yang berbahagia, kita anak-anak Islam, apalagi para pemuda, harus menjaga akhlak dari kerusakan. Rusaknya akhlak boleh jadi karena tontonan yang merusak pikiran, main game yang berlebihan, dan mengisap lem bagi anak jalanan. Yang lebih berbahaya, menjadi pecandu narkoba. Narkoba tidak hanya merusak akhlak, namun juga menghancurkan masa depan bagi pecandunya. Para ulama mengatakan sebutir narkoba lebih berbahaya dari bom atom. Kita mengetahui betapa dahsyatnya bom atom yang dijatuhkan tentara sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. Puluhan ribu lebih rakyat Jepang meninggal. Namun, bom atom tak mampu membunuh karakter bangsa Jepang yang disiplin dan haus ilmu pengetahuan. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka bangkit dan berkata, "Kami macan Asia." Narkoba memang tak mampu membunuh
secara massal, tapi mampu menghancurkan satu generasi sampai generasi seterusnya. Menakutkan. Teman-teman yang berbahagia, cukuplah kisah umat terdahulu menjadi pelajaran bagi kita, baik yang berakhlak mulia lalu Allah selamatkan, atau yang berakhlak tercela lalu Allah hancurkan. Seperti kisah Nabi Sulaiman masyhur yang Allah beri ilmu sehingga dapat menguasai jagat raya. Karena kekufuran Fir'aun, Allah tenggelamkan dalam Laut Merah kaum Nabi Lut yang tertimbun reruntuhan, kaum Madian yang terpanggang hawa panas, kaum Sabah yang hidup makmur tapi tak mau bersyukur, lalu Allah hancurkan. Ternyata hadirin, akhlak sangat menentukan keselamatan kita umat Islam. Teman-teman yang berbahagia, salah satu teladan dari Rasul adalah visi dakwahnya yang lembut dan penuh kesabaran. Ini terbukti ketika Rasul setiap paginya selalu menyuapi Yahudi buta yang tak pernah berhenti mencaci dan memakinya. Namun hidayah Allah datang kepada Yahudi buta itu setelah Rasul wafat. Saat itu Abu Bakar datang dan berkata kepada Yahudi buta itu, "Pak, orang yang Bapak hina, yang Bapak maki, dialah Rasulullah." Air mata Yahudi itu jatuh sambil mengucapkan kalimat tauhid, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Akhirnya teman-teman, mari kita jadikan Rasul sebagai teladan dan panutan kita agar hidup kita terarah di dunia dan bahagia di akhirat nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.